baru kemudian seakan-akan hadir Allah di depan kita. Hanya kepadamu ya Allah. Ini pelajarannya adalah ketika memuji orang jangan di depannya. Tapi ketika menyembah, memperlihatkan ini seakan-akan Allah di depan kita. Nah, kepada anak kan juga kadang-kala perlu pujian. Misalkan, aduh pinter ya, gitu. Iya. Sudah. Nah, itu kan juga sesuatu yang akhirnya membuat besar hati. Kadang-kala mungkin kalau sama sekali tidak pernah memuji seseorang atau siapa, kan akhirnya bisa jadi membuat membuat orang itu bisa menjadi tidak percaya diri atau gimana. Ini gimana kita menempatkan itu, Ustaz? Iya, tidak berlebihan dan tidak mengandung kebohongan boleh. Oh, Itu tidak yang terlalu. Iya, tidak mengandung kebohongan dan menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbolik kadang-kadang. Anda adalah pemimpin yang ini yang tidak boleh hiperbolik. Kenapa, Kang? Itulah yang terjadi mengapa banyak orang yang disembah. Ya, mengapa banyak lahir rezim-rezim togut? Karena sebetulnya di sekelilingnya adalah orang yang hanya bisa memuji, tidak bisa mengkritik. Ya kan? Termasuk juga bahayanya terhadap guru-guru ataupun orang yang dianggap soleh juga begitu ya. Iya, Kang, betul itu. Ketika tidak ada yang berani mengkritik di sekelilingnya. Ketika ketemu hanya diciumin tangannya terus, itu kan memudahkan dia menjadi orang yang dikutus kan. Sehingga apa? Ketika ada yang satu mengkritik, dia bahaya, marahnya luar biasa. Karena dia tidak pernah dikritik. Makanya Nabi mengatakan itu popularitas itu bahaya. Selalu disanjung oleh media. Akhirnya kan juga bahaya sekali sebetulnya. Nah, kalau seandainya misalkan sekarang kan banyak ini tren sekarang, Ustaz, kemana-mana misalkan ada membawa tasbih, membawa yang hitung-hitungan untuk zikir gitu kan. Nah, ini gimana ya maksudnya menempatkan itu? Kadang-kala mungkin bahkan ada kalau nggak bawa ini, wah kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, ini kan apakah itu juga atau gimana sih sebaiknya gitu? Sebaiknya disembunyikan, Kang. Ada seorang ulama ya, Kang, mengatakan ada orang yang kalau habis sholat kan banyak orang jidatnya hitam. Iya. Dia bilang saya lebih baik menghapusnya daripada itu menjadi bahaya riya. Orang lain kemudian menyangka yang tidak-tidak. Wah, ini orang soleh, waduh, banyak. Ini bahaya. Lebih baik ditinggalkan, lebih baik dihindari hal-hal yang seperti itu. Tapi juga, Kang, saya harus mengatakan jangan juga meninggalkan amal karena takut riya. Ini bahaya. Setan juga tuh. Nah, jadi iya betul. Oh, nggak usah deh, nggak enak nanti bilang riya. Oh, nggak boleh. Itu justru bahaya sih, itu perangkat setan. Ulama mengatakan kerjakan dan jangan riya. Lama-lama nggak beramal nanti. Karena takut riya, nggak enak nih takut riya. Nggak boleh juga. Jadi menghindari riya juga. Riya karena takut riya juga bahaya. Boleh bahaya. Itu perangkap setan juga itu. Akhirnya jadi tidak melakukan gitu ya. Melakukan apa-apa. Iya. Masya Allah. Ini kan tipis banget ini. Seperti bayangan saya ini seperti setipis kulit bawang barangkali, Ustaz. Sangat betul sekali, persis. Iya. Dan nah inilah berarti ini harus ada latihan ya. Apa latihan yang sederhana? Iya, latihan sederhananya kan kita diminta sering beribadah secara, makanya Nabi mengatakan sholat laki-laki itu sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Ya kan, bahkan ada Nabi mengatakan sholatnya seorang yang di depan manusia dengan tidak depan manusia itu berbanding 25. Sholat wajib ya, sholat sunnah ya maksudnya. Iya kan? Sholat, kenapa? Karena ketika kita sendiri itulah diuji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi kalau misalnya ada seorang yang datang gitu, padahal dia sudah sholat di rumah, sholat sunnah gitu ya, tiba-tiba, kok antum nggak sholat sunat dulu? Kadang-kadang kan pengen bilang, tapi nanti kan kadang-kadang tergelitik juga mungkin ya. Waduh, ini saya dianggap tidak soleh dong kalau tidak sholat sunnah, kan muncul gitu tuh. Tapi untuk mengeduket orang bahwa sholat sunnah itu lebih baik di rumah, boleh kita katakan. Karena ada orang yang dia mengatakan semua sholat itu di masjid. Padahal sebetulnya adalah yang lebih afdal sholat. Mengapa kita disuruh sholat sunnah di rumah, Kang? Supaya kita ini terbiasa, membiasakan diri beramal secara antara rahasia. Mengeduket dengan keinginan untuk mengatakan bahwa saya sholat loh. Nah, itu kan juga tipis juga. Tergantung niatnya sebetulnya. Ada juga keinginan ingin mengeduket atau supaya pengen dibilang tetap sholat sunnah juga loh saya gitu loh. Kalau menjawab pertanyaan dan itu kita jawaban itu untuk tidak menimbulkan fitnah. Kok Ustadz nggak sholat sih? Itu boleh kita melakukannya. Ya kan, boleh melakukannya, ya. Iya. Tapi kalau kalau orang nggak tanya tiba-tiba mengatakan, tadi saya udah sholat lah itu. Gitu. Kalau menjawab pertanyaan orang itu boleh. Anda puasa nggak hari ini? Aduh, gimana? Bilang iya. Nanti dibilang iya. Tapi kalau menjawabnya itu untuk menghindari fitnah orang, boleh. Atau dijawab dengan senyum dan
sholat sunnah itu ya lebih baik, apa saja Lebih afdol. sudah di rumah. Tapi tidak juga menjelaskan kalau dia sholat sunnah kan, artinya dia menjelaskan itu tengah secara ya, itu bisa bisa jadi. subhanallah. Jadi memang ini adalah ibadah apa ya yang memang memiliki nilai, dan selalu ada dorongan kita itu untuk menunjukkan siapa diri kita. Ini yang perlu Betul sekali, Kang. Terlalu ditahan itu. Karena itu memang kan Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kita lah ikhlas, itulah riya itu kan lawannya ikhlas ya. Karena itu pemirsa sekalian dimuliakan Allah, mari kita periksa amalan kita, apakah kita sudah termasuk orang yang sudah terbebas dari riya ya. Janganlah kita riya itu adalah popularitas ya. Ingin selalu populer ya. Ini popularitas adalah sesuatu yang membinasakan kita. Baik, terima kasih Ustadz. Nah pemirsa, demikian tadi, insya Allah di lain waktu kita akan lanjutkan pada kajian yang berbeda. Mohon maaf ya adalah hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.